Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sore Jakarta. Baik, tadi kita sudah membicarakan mengenai fasilitas pelayanan. Nah, kita akan memberikan juga nih saran menuruni tensi lah ya, Pak Wibi. Tadi kan Pak Anies juga mengatakan bahwa pencanangan nantinya HUT DKI Jakarta dimulai dari Jakarta Timur. Persiapannya sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, pastilah baik. Ya. Ini kan pemerintahan yang mengadakan pencanangan itu. Bukan WIPI. Bukan korporat atau Iya. apa, tapi pemerintahan pasti bagus. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, jangan sampai ini wajah baru Jakarta ini membuat orang ingin cepat-cepat mencari wajah baru buat Gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau Bang Wibi, Ini wajah serius, baru buat ini harus siapa? serius. Pak Anies harus benar-benar serius dalam hal memimpin Jakarta ini dalam masa jabatan yang hari ini pun dia tidak punya pendamping. Ya, wakil gubernur pun tidak ada, Baik. dia sendirian. Jadi kalau misalnya tidak serius, warga Jakarta nih pingin cepet-cepet lah. Wah, pemilu lagi lah. Kita sudah daripada ini tidak berjalan sama sekali, karena yang kita dengar hari ini hanya sebuah wacana, aksi tanpa satu visi yang benar-benar terimplementasikan real. Ya. Bagaimana banyaknya PLT ya Pak ya, di SKPD segala macam mungkin data itu segala macam. Ini menjadi serius karena itu kan di situ programnya. Mau apa buat di DKI? Semua hanya kita seperti pemerintahan yang autopilot, berjalan dengan sendirinya. Pak Rahmat pulang juga sendiri, ya kan? Nggak ada yang nganterin ya Pak ya. Pak Yayat juga seperti itu. Yang kita harapkan adalah satu visi maju, karena kita etalase daripada Indonesia. Beban ada di Jakarta, beban adalah kemampuan untuk menjalankan itu. Oke, baik. Nah, Bang Rahmat, kalau dari Forum Pemuda Betawi ini sendiri, kira-kira menjelang HUT DKI Jakarta persiapannya apa nih, Bang? Pertama, kita berharap Jakarta semakin tambah umurnya semakin matang. Semakin dikangenin sama seluruh masyarakat Indonesia. Semakin nyaman untuk ditempati oleh warga Jakarta. Kalau saya berpendapat, Gubernur Anies ini setidaknya punya keinginan untuk merubah mindset masyarakat Jakarta dengan program tadi. Bahkan hari ini program mengenai taman-taman yang akan dibangun sampai Desember 59 tempat itu 53 ya? 53 itu stressingnya lebih banyak bagaimana meningkatkan SDM dari anak-anak remaja sehingga anak-anak ini terlatih mengenai akhlak, budi pekerti dan disiplin. Menjadi masyarakat Jakarta tuh mau tidak mau harus disiplin. Karena di Jakarta tuh naik eskalator sekarang sudah ada di jalan raya. Betul. Naik lift sekarang ada di jalan raya. Zaman saya kecil naik eskalator ke Sarinah dulu. Betul. Nah, Harus oleh usaha karena ya? itu, karena yang hadir di Jakarta ini bukan hanya masyarakat Jakarta, jadi harus ada sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa Jakarta ini harus dicanangkan bukan hanya kota yang yang tertib, tapi bagaimana Jakarta ini menjadi kota tujuan wisata yang benar-benar menjadi tujuan masyarakat lokal maupun internasional. Dan kita berharap sebagai masyarakat Betawi, pertama Gubernur Anies tetap sehat untuk mengatur Jakarta. Jadi jangan patah semangat walaupun sendiri. Sebentar lagi insya Allah wagubnya akan hadir. Saya berharap wagubnya dari Partai Gerindra. Saya berharap gitu loh. Ada Tapi bocoran nih silakan kayaknya aja. ya. Terus yang ketiga, kami juga berharap bahwa Gubernur Anies benar-benar mencintai Jakarta dan mencintai masyarakat lokalnya. Amin. Selamat HUT Jakarta 492, semoga Jakarta semakin maju. Amin, kita jaga sama-sama gitu Bang ya. Baik, Pak Yat, ini kalau tadi mengenai percontohan, tadi kan ada bisa dikatakan Nyolong. lagi nyolong nih. Oke, Pak Yat, saya balik lagi pertanyaan. Tadi percontohan seperti di DKI Jakarta, seperti di Sudirman, Tamrin. Nah, kalau kita lihat di pinggiran Jakarta, ini seperti ada jadi gini aja, saya ngambil contoh apa yang diresmikan sekarang itu, Taman Bulat ya, Taman O. Taman O ya, begini, itu dibangun diinisiasi oleh SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sarananya, tujuannya untuk memperbanyak kemampuan literasi, ada perpustakaan. Pertanyaannya, apakah SKPD ini bekerja sama nggak dengan Dinas Pendidikan? Artinya mendorong anak-anak sekolah untuk datang, kemudian dikembangkanlah budaya menulis puisi, membuat karya ilmiah, kemudian diserah. Jadi ketika satu aset dibangun, itu bukan hanya tanggung jawab satu SKPD. Jadi dia merupakan gabungan kerjasama untuk membangun satu nilai budaya baru. Budaya baru itu ditanamkan melalui suatu proses. Jadi perubahan mindset itu hanya bisa dilakukan dengan gerakan.
Karena kan senangnya Pak Gubernur kan gerakan. Betul. Sebagai upaya untuk membangun kultur. Tapi gerakan tanpa ada aksi, ya tinggal wacana doang. Nah sekarang bagaimana membangun aksi-aksi berikutnya? Ya. Saya akan merubah mindset. Mindset saya adalah bagaimana masyarakat di kawasan ini menjaga kebersihan. Itu kan harus ada upaya gerakannya, tindakannya, aksinya. Ya. Kalau mewacanakan mudah, tapi melaksanakan aksi. Kita butuh aksi sekarang yang untuk mewujudkan wacana itu. Sehingga perubahan dan kebaruan itu muncul. Jadi kita merasakan, begitu masuk kampung, wih ini budayanya. Betul. Jam 7 semua belajar anak-anak. Di mana contohnya? Ya itu tadi, pendampingan, percontohan, dan ada kekuatan dari aktor untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat itu muncul di dalamnya. Berarti mengutip tadi kalimat Bang Wibi, narasi harus ada aksinya gitu Bang ya, kurang lebih ya. Jangan ngomong doang kalau Kalau itu saya nggak bisa yang mengutip juga nih ya. Baik, terima kasih Bang Rahmat telah hadir di Studio TV dan Bang Wibi terima kasih. Kang Yayat terima kasih banyak. Dan pemirsa akhir kata saya Reva Farhadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.